Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Alkindi Akbar. Oke, gimana teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan iguananya sehat semua. Oke teman-teman. Nah, seperti biasa gua lagi nggak sama Maca dulu ya. Maca habis kekenyangan loh, dia makan daun kemangi, dia banyak banget ya. Langsung tidur di atas wifi. Ini tadi juga makan dikit ya. Makan ya. Ya secukupnya lah dia ya. Si Obura. Oke, gini teman-teman. Nah, bingung ya ngomongin apa ya. Nah, jadi gini teman-teman, nih dasar ya. Kan banyak teman-teman mau memelihara yang baru mau memelihara iguana, apa aja yang diperlukan ya, kayak pemula gitu. Pemula tapi ingin memelihara iguana dari baby atau dari juve ya. Ya, kalau gue sih pertama nih ya, pengalaman gue saat gue mau melihara iguana itu udah lama banget. Gue cari tahu tentang apa iguana. Gue pelajarin dulu tentang iguana ya. Iguana itu apa penyakitnya dan perawatannya gimana. Itu gue sampai 2 tahun itu gue ikut grup di Facebook tentang iguana. Tapi gue belum punya iguana teman-teman ya. Gue belum punya iguana, gue ikut aja, gue belajar, mantau-mantau, baca-baca di komen ya teman-teman ya. Gue baca-baca di komen, cari tahu tentang apa iguana, bagaimana perawatannya. Nah, terus kalau misalnya penyakitnya apaan aja ya kan, apa yang selalu dialami dengan iguana tuh gue cari tahu semuanya. Jadi teman-teman yang ingin pertama kali melihara iguana, pertama harus mempelajari dulu iguana ya. Entah karakternya bagaimana, macam-macam karakter iguana, ada yang jumpy, ada yang ini, ada yang kalem, tuh teman-teman harus tahu dulu ya teman-teman. Jadi kalau jadi pas beli jadi nggak kaget, jadi udah tahu antisipasinya teman-teman gitu. Nah, kedua, sebelum beli teman-teman pasti sudah mempunyai kandangnya ya. Kandangnya, jangan teman-teman baru beli iguananya kandangnya belum ready ya kan, kasihan ya, terus ditaruh tempat kandang yang nggak layak. Kalau misalnya teman-teman mau beli baby ya, teman-teman harus, baby kan kecil, nyiapkan kandangan kayak gek atau apalah, yang penting tidak menembus jeruji-jerujinya. Kalau misalnya pakai kandang kayak lovebird gitu kan kegedean, jerujinya itu bisa nembus pasti. Soalnya dulu Ogura pas baby pakai kandang lovebird itu kabur, lepas. Jadi disarankan ya minimal pakai gex yang kayak Ogura pakai sekarang ya, karena kan pas masih baby itu kecil ya. Jadi teman-teman harus tahu ukuran iguananya dulu yang mau dibeli. Kalau misalnya juve bisa pakai kandang lovebird ya. Kalau misalnya nggak ada pakai gex ya, CB box, CB box tuh pakai box tuh loh, shape box itu. Terus nanti atasnya diganti ram tuh bisa. Nah, di kandangnya itu teman-teman harus sediakan kayak tangkringan dan tempat minum. Ya walaupun minumnya itu nggak buat nggak buat dia minum, tapi buat antisipasi aja kalau dia dehidrasi. Entah itu saat dijemur kan, nanti dia dehidrasi langsung menceburkan dirinya ke dalam dalam tempat air minumnya ya. Pokoknya untuk antisipasi aja. Jadi teman-teman harus tahu ya. Yang pertama itu mempelajarinya, terus terus menyediakan tempatnya. Nah, setelah udah menyediakan tempatnya, misalnya mau beli, nah teman-teman harus benar-benar tahu harga pasaran iguana ya teman-teman ya. Teman-teman harus tahu harga pasaran iguana. Jangan sampai teman-teman kan ya nggak tahu ya, pengennya yang bagus, ngeliat wah ini iguananya bagus nih banget ya, bagus banget ya warnanya, terus nggak tahu kalau itu mahal. Tiba-tiba ada di sosial media jual harganya segitu, teman-teman nawarnya terlalu murah, jangan ya kan. Jadi teman-teman harus tahu juga harga iguana. Makanya fungsinya teman-teman mencari tahu tentang iguana sebelum membeli itu termasuk itu, jadi biar tahu paham ya jenis, misalnya green baby berapa pasarannya, juve berapa, red baby berapa, juve berapa, dewasa berapa, terus jenis-jenis yang morph itu kayak albino, blue, aksa, itu tahu harga baby sama ini berapa. Jadi nawarnya tuh teman-teman nggak bikin penjual itu ya tahulah kalau misalnya ditawar murah penjual nggak bisa
jadi teman-teman nggak dibully lah istilahnya kalau di sosial media ya. Jadi teman-teman tahu dulu apa namanya, pertama nih yang teman-teman pelajari karakter iguana, asal iguana, terus penyakit apa aja yang ada di iguana, terus apa namanya, cara penanganannya iguana kalau terjadi ini. Pokoknya semua tentang iguana, cara perawatannya teman-teman harus pelajari semua. Habis itu tahu harganya dan kandangnya sudah siapin, baru teman-teman beli iguananya ya. Jadi pas saat beli iguananya teman-teman sudah tahu perawatannya ya. Habis setiap pagi dijemur ya kan, dimandiin dulu, dijemur. Kalau masih baby direndam sambil dijemur, teman-teman udah tahu. Terus kalau misalnya agak stres, jadi teman, oh jadi nggak panik, teman-teman nggak panik. Stres ya udah didiemin dulu biar adaptasi dulu. Jadi teman-teman tahu gitu loh, jangan pas udah beli panik kan. Kasihan juga teman-temannya, ntar salah penanganan mati, yang beli baby mati ya kan, sayang eman-eman nyawa gitu loh udah niat. Makanya kalau saya jujur aja, sebelum beli maca itu saya 2 tahun, yang tadi saya cerita 2 tahun lebih saya belajar tentang iguana di komen-komen. Nah itu pun juga masih terjadi miss ya, ekornya maca putus. Nah itu buat pembelajaran saya. Nah terus saya beli Ogura, waktu itu masih ada miss, kakinya dihajar maca, sempat bengkok, tapi alhamdulillah udah sembuh. Nah itu buat pembelajaran kita ya, dengan kita melihara juga seiring berjalan tuh kita juga sambil belajar juga ya tentang pemeliharaan iguana. Jadi gitu ya teman-teman ya, yang diperhatikan jika ingin membeli iguana bagi pemula ya. Tapi sebenarnya kalau orang pemula banget pengen melihara reptil, saya sarankan jangan iguana ya, karena iguana kalau gigit parah ya. Walaupun sejinak-jinaknya hewan, dia juga bisa tiba-tiba muncul sifat liarnya, apalagi kalau lapar. Kayak maca aja, kalau lagi lapar itu udah, walaupun dia jinak tetap apa aja tangan digigit. Itu teman-teman harus tahu. Jadi jangan sampai teman-teman lengah, entah misalnya karakter, oh ini jinak gini-gini, tiba-tiba ditaruh rumput, ces, ngacir kayak dulu maca, nanti terjadi apa-apa entah hilang ya kan gitu. Terus tiba-tiba jinak nih, lapar nih, gini, nanti tenang aja, jinak lah, digigit ces berdarah, nanti udahlah kayak gitulah intinya. Jadi teman-teman harus mempelajarinya dulu, intinya itu sebelum beli. Oke teman-teman, oke. Nah ini si Ogura udah mulai sering gua handle aja nih malam, jadi biar dia anteng ya. Ya karena kan baby gua, kalau beli baby sengaja nggak gua handle, karena kalau terlalu kecil di handle gua ngeri terjadi. Baby itu pasti jumpy teman-teman ya, tapi ada juga yang enggak. Nah kalau jumpy kecil tiba-tiba apa, nanti gue pencet meletet atau gue tarik terus kalau nggak nyempil ya, makanya mendingan gue nggak handle dulu biar dia makannya rakus banget. Nah pas nih udah umur 5 bulan baru gue berani handle. Jadi gitu teman-teman, itu strategi gue. Oke. Tapi setiap orang, setiap keepers punya pemeliharaan beda-beda dan punya teknik beda-beda. Tapi intinya semua itu mereka ingin membuat iguananya sehat. Jadi teman-teman tinggal pilih mana rawatan yang cocok ya, yang cocok buat teman-teman ya. Entah itu ada yang simple, ada yang ribet, intinya semua itu demi kesehatan iguana. Oke, jadi gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat video dari saya ya. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, biar saya semakin rajin membuat videonya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iguana maca mantap, yo.